Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita melanjutkan ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'u toro'iko. Ada 4 metode. Li isyarati zaujati. Bagaimana seorang suami yang ingin merangsang syahwat sang istrinya. Wa faidoniha, sampai sang istri itu bahagia, banjir. Bil ma'il hasisi, dengan air yang cukup banyak. Air nutfah yang cukup banyak. Ataupun bisa dimaknai dengan inzalnya itu tidak hanya 1 kali, berarti berkali-kali. Jadi bagaimana sih seorang suami yang mau meningkatkan rasa syahwat sang istrinya? Seperti itu. Khilalil jima'i, ketika halal melakukan al-jima. Tentu dengan pasangan halal suami dan istri. Al-ula, maka yang pertama adalah jangan lupa untuk ad-du'a'u, yaitu berdoa. Ini biasanya kebanyakan seorang suami itu lupa. Harus membiasakan dulu yang namanya ad-du'a'u, berdoa. Mengistiqomahkan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada Allah ya supaya dikuatkan ketika melakukan ibadah dengan sang istri. Nah ini tips yang pertama itu udah sangat betul sekali. Tetapi memang kebanyakan para suami itu lupa dengan tips yang pertama ini. Bahwa siapa yang memberikan kekuatan kepada seorang suami, ya tentu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sangat betul sekali, sangat tepat sekali trik yang pertama ini. Ad-du'a'u, yaitu berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon kepada Allah agar menjadi seorang suami yang bisa menyenangkan, membahagiakan istrinya. Allahumma qawwi dzakari fa inna fihi solahan li ahli. Bisa silahkan dengan berdoa seperti itu, ataupun yang lainnya, doa yang lain silahkan. Ya Allah, kuatkanlah milikku, karena di sana terdapat kebaikan bagi ahliku, yaitu bagi istri. Nah, kemudian sekarang untuk tips yang kedua. Wasaniyatu al-muda'abah. Jangan lupa untuk seorang suami sebelum melakukan ibadah dengan sang istri, jangan lupa untuk muqaddimatul jima' dulu, yaitu mencumbu rayu dulu istrinya. Yaitu dengan wal mulamasatu, saling bersentuhan kulit, wal kublatu, dan juga mengecup sang istri. Nah ini mengecup apa? Ya pokoknya apa saja yang disenangi sang istri. Wasu'alu. Nah ini yang sering tidak dilakukan oleh seorang suami apa? Tidak bertanya kepada sang istri. Minazaujati anil a'doi mansyudati. Harus bertanya kepada sang istri dari anggota tubuh yang mana yang diharapkan, yang disukai oleh istrinya. Fil mula'abah, ketika mencumbu rayunya. Nah jadi untuk trik yang kedua ini, janganlah menjadi seorang suami yang egois. Artinya yang mementingkan kebahagiaannya sendiri. Kalau menginginkan istrinya juga bahagia, mendapatkan kenikmatan, maka seorang suami itu harus bisa dulu meraba akan perasaan sang istri. Ya contohnya dengan menyenangkan dulu hati istri, agar nanti juga kalau sang istri sudah bahagia,
maka sang istri pun akan membahagiakan sang suami. Maka jangan lupa seorang suami itu haruslah bertanya kepada sang istri, bagian mana yang ingin disentuh oleh suami, seperti itu. Berarti untuk trik yang kedua ini antara suami dan istri itu benar-benar harus ada komunikasi. Jadi apakah ini penting? Iya, ini sangatlah penting sekali. Komunikasi itu bukan hanya komunikasi di dalam perihal ekonomi. Di dalam hal ini pun harus dikomunikasikan. Dan ini tuh memang bisa berubah-ubah. Artinya kejiwaan seorang istri ketika awal menikah itu akan berbeda dengan kejiwaan yang sudah mempunyai anak. Awal pengantin sang istri itu tidak terlalu stres. Bahagia terus karena masih belum ada pikiran, masih belum ada beban. Ketika sang istri sudah memiliki anak satu, mungkin sudah ada sedikit beban karena sudah harus mengurus anak. Nah, dan semua itu bisa mempengaruhi akan mentalnya seorang perempuan. Apalagi kalau misalnya ditambah anak dua. Nah, ini memang yang harus betul-betul dikomunikasikan. Jadi untuk trik yang kedua ini intinya harus ada komunikasi yang baik antara sang suami dan sang istrinya. Wasalisatu, dan untuk tips yang ketiga. Untuk tips yang ketiga ini, apa yang harus dikomunikasikan? Maka yang harus diobrolkan itu adalah tentang gaya, tentang posisi. Ya, ketika melakukan ibadah suami istri, apakah itu penting? Sangat penting juga. Ya mungkin kalau awal menikah karena belum berpengalaman, gayanya itu begitu-begitu saja. Ketika sudah punya anak satu atau sudah punya anak dua, mungkin sudah berpengalaman dan pastinya akan ada rasa jenuh, maka perihal gaya itu sangat penting. Maka saat itu boleh sang suami dan sang istri berkomunikasi yang baik perihal gaya atau posisi ketika melakukan ibadah suami istri. Silahkan cari gaya-gaya yang baru. Yang penting masuk ke dalam lubang yang benar, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.